Kita awali kabar pertama terkait musibah jatuhnya kren di Mekah, di mana pemerintah Arab Saudi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab musibah robohnya kren berukuran 100 meter di Masjidil Haram. Sementara itu, aktivitas konstruksi perluasan Masjidil Haram saat ini kembali dilanjutkan. Aktivitas ibadah di Masjidil Haram mulai berjalan normal kembali seiring dengan dilakukannya proses evakuasi tiang penyangga konstruksi yang jatuh beberapa hari lalu. Pemerintah Arab Saudi menyelidiki lebih lanjut penyebab musibah runtuhnya tiang kren yang menimpa salah satu atap bangunan di Masjidil Haram ini. Pihak otoritas Saudi menegaskan proses perbaikan bangunan dan pengangkatan tangkai kren tidak akan mengganggu jalannya proses ibadah jamaah di Masjidil Haram. Lokasi jatuhnya kren yang berada di Gerbang As-Salam kini masih tertutup untuk umum. Proses rekonstruksi bangunan masjid terus dikebut, mengingat Masjidil Haram akan menampung sekitar 2 hingga 3 juta jamaah dari seluruh dunia pada puncak perayaan ibadah haji dan Idul Adha 21 September mendatang. Saat ini sejumlah posisi kren lainnya diperkuat agar musibah serupa tidak terulang jika ada badai susulan. Hingga kini jumlah korban tercatat 111 jamaah meninggal dunia dan 394 lainnya terluka. Jumlah jemaah haji asal Indonesia yang menjadi korban meninggalnya musibah jatuhnya kren di Masjidil Haram Arab Saudi bertambah. Dari semula 7 orang jemaah, kini menjadi 10 orang jemaah. Informasi terbaru terkait jemaah haji Indonesia yang menjadi korban insiden jatuhnya kren di Masjidil Haram disampaikan pemerintah Indonesia melalui Kepala Daerah Kerja Mekah, Arsyad Hidayat, pukul 4.30 pagi waktu Arab Saudi. Sebelumnya dikabarkan jemaah Indonesia menjadi korban meninggal dunia berjumlah 7 orang, namun kini bertambah 3 lagi, sehingga total ada 10 orang jemaah Indonesia yang masuk daftar korban meninggal dunia. Yang meninggal dunia sampai hari ini bertambah jumlahnya sebanyak 3 orang. Jumlah tersebut menambah jumlah korban wafat secara keseluruhan. Dari sebelumnya sebanyak 7 orang menjadi 10 orang. Ketiga korban meninggal yang sudah teridentifikasi ini bukan dari jemaah yang terluka. Ketiga jemaah tersebut merupakan korban baru yang sebelumnya sempat dinyatakan hilang. Berdasarkan informasi dari tim pelindungan jamaah bahwa ketiga jamaah tersebut tidak kami dapatkan datanya sebelumnya di beberapa rumah sakit yang ada di Mekah. Sebagian dari 3 ini adalah termasuk yang dilaporkan dari data jamaah yang hilang. Dari 24 orang jemaah Indonesia yang dirawat di 5 rumah sakit di Arab Saudi, 1 orang telah diperbolehkan pulang ke pemondokan, yaitu atas nama Kamsanah Sari Kamsin dari embarkasi Jakarta. Dari Mekah, Arab Saudi, Khalid Syamsu, Angga Ikra Negara, TV One mengabarkan. Informasi terbaru dari Mekah, Arab Saudi akan disampaikan langsung oleh rekan Khalid Syamsu yang berada di sana. Khalid. Bentar ya. Ya, assalamualaikum Divi dan para mitra, dapat kami informasikan dari kota Mekah Al-Mukarramah. Saat ini data-data dari sejumlah korban yang wafat maupun yang sakit, kami dapat data terbaru dari Kepala Daerah Kerja Mekah, yaitu Bapak Arsyad Hidayat. Kemarin pada hari Minggu, data yang menyebutkan sekitar 7 jamaah haji Indonesia yang wafat. Pada dini hari tadi sekitar Senin waktu Arab Saudi sekitar pukul 3, kembali kami menemukan informasi sekitar 3 jenazah ditemukan. Itu setelah melakukan verifikasi dan identifikasi korban atas kren, jatuhnya kren atau robohnya kren di Masjidil Haram. Para jamaah ini bertambah menjadi 3 orang, yang sebelumnya 7 bertambah 3 menjadi 10 jamaah haji yang menjadi korban
atau musibah robohnya sebuah kren berukuran besar di Masjidil Haram. Di antara lainnya, para jamaah ini tidak terdapat atau sebelumnya tidak dirawat di beberapa rumah sakit yang ada di Rumah Sakit Arab Saudi. Para jamaah ini bisa dikatakan sempat hilang ketika terjadinya pada tanggal 11 hari Jumat petang, kren yang roboh hingga menimpa Masjidil Haram ketika terjadinya badai pasir besar. Selain itu juga sejumlah jamaah masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi, itu sekitar 24 jemaah haji. Sedangkan yang sebelumnya ada sekitar 18 jemaah haji sudah diperbolehkan pulang kembali ke mondokan dikarenakan kondisinya yang sudah mulai membaik. Ya, Divi, kembali ke Anda ke studio. Ya, Khalid, lantas bagaimana pelaksanaan ibadah haji hingga saat ini, khususnya di Masjidil Haram? Apakah terganggu dengan proses lain-lainnya di sekitar jatuhnya kren di sana, Khalid? Ya, Divi, untuk proses ibadah haji sudah kembali normal. Artinya para jemaah haji sudah bisa melakukan umroh dan salat berjamaah di Masjidil Haram yang sebelumnya sempat ditutup ketika terjadinya pada saat badai pasir melanda wilayah kota Mekah Al-Mukarramah sekitar pada hari Jumat petang, ditutup dari pukul 17.30 hingga pukul 21 atau pukul 21 waktu Indonesia, waktu Arab Saudi. Selanjutnya perbaikan pun dilakukan oleh pihak konstruksi, yaitu konstruksi pembangunan perluasan Masjidil Haram, dan ketika Sabtu sudah bisa digunakan kembali beberapa tempat-tempat yang pernah maksudnya beberapa tempat yang terkena dampaknya akibat robohnya kren yang menimpa Masjidil Haram serta ring 1 yang tidak berjalan dengan KDV dan Paramita. Ya, Khalid, untuk cuaca sendiri hari ini seperti apa di sana? Ya, Paramita dan Divi, cuaca hari ini cukup cerah, tepatnya di tempat kami mengabarkan. Rata-rata cuaca berbeda dengan 2 hari atau 3 hari yang lalu, berdampak hujan ketika di sore hari. Namun saat ini tepat saya mengabarkan cuaca berawan, di posisi minimal rata-rata 31 derajat Celcius hingga 43 derajat Celcius secara maksimal. Namun saat ini cuaca masih tergolong normal, dan cuaca di Arab Saudi ini tidak dapat diketahui atau tidak bisa diprediksi ketika hujan disertai badai bisa turun secara tiba-tiba. Dimungkinkan itu ketika sore hari, Divi dan Mitra. Baik Khalid Syamsul, terima kasih laporannya langsung dari Mekah, Arab Saudi.